Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Arkan Adiwijaya dengan NIM 34123111033. Jurusan Teknik Mesin semester 3, kelas B3 Malam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal atau tugas untuk ujian ilmu kekuatan bahan. Mari kita simak video berikut ini. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastis aluminium adalah 70 GPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastis 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitunglah. A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. C. Jelaskan bagaimana modulus elastis mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Jawaban yang pertama, A. Menentukan tegangan dan regangan pada batang aluminium. Ditanya regangan-regangan. Tegangan. Sigma sama dengan F per A. Gaya tarik yaitu F sama dengan 40 kN atau diubah menjadi 40.000 Newton. Luas penampang belakang yaitu A sama dengan V D kuadrat per 4. A sama dengan V kali 0,04 akar 2 per 4 sama dengan 0,0012564 meter persegi. Sigma sama dengan 40.000 per 0,0012564 sama dengan 3183 MPa. Yang ini tegangan dan yang ini regangan. Delta sama dengan 2 mm atau 0,02 meter. L sama dengan 1,5 meter. E yaitu 0,002 per 1,5 sama dengan 0,001333. Lanjut yang B, perpanjangan batang baja dengan gaya yang sama. Sekarang kita ingin tahu berapa panjang batang baja bertambah jika diberikan gaya 40 kN, seperti batang aluminium. Karena gaya dan dimensi batang baja sama dengan yang dialami batang baja juga, yaitu 31,83 MPa. Namun, baja memiliki modulus elastis yang lebih tinggi daripada aluminium, yaitu 200 GPa dibandingkan dengan 70 GPa pada aluminium. Yang artinya, baja lebih kaku. Jadi, untuk tegangan yang sama, baja akan mengalami deformasi yang lebih kecil dibandingkan aluminium. B. Delta sama dengan sigma L per E. Sigma sama dengan 3183 kali 10 akar 6. L sama dengan 1,5 meter. E yaitu 200 kali 10 akar 9. Delta baja sama dengan 3183 kali 10 akar 6 kali 1,5 per 200 kali 10 akar 9. Dan hasilnya 0,00239 atau 0,239. Yang artinya, perpanjangan yang terjadi pada batang baja hanya 0,239 mm, jauh lebih kecil daripada aluminium yang mengalami perpanjangan 2 mm. C. Pengaruh modulus elastis terhadap deformasi dan pemilihan material. Modulus elastis adalah ukuran kekakuan material. Semakin besar modulus elastis, semakin sulit material tersebut mengalami perubahan bentuk
saat diberikan gaya dalam konteks fabrikasi atau manufaktur. Memilih material yang sesuai dengan kebutuhan deformasi sangat penting. Misalnya, yang pertama, untuk struktur bangunan atau jembatan, kita menginginkan material yang kaku dan tidak mudah berubah bentuk saat dibebani, seperti baja. Ini memastikan stabilitas dan keamanan struktur dalam jangka panjang. Yang kedua, pada komponen elastis seperti karet di suspensi kendaraan atau bagian yang harus menahan getaran. Material dengan modulus elastis rendah lebih cocok karena lebih lentur dan mampu menyerap energi. Jadi, memahami modulus elastis membantu insinyur menentukan bahan terbaik berdasarkan kekuatan, kekakuan, dan keandalan dalam aplikasi nyata. Soal nomor 2, jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya dalam desain. Oke, yang pertama, zona elastis. Hubungan tegangan dan regangan bersifat linear. Material dapat kembali ke bentuk semula jika gaya dilepaskan. Contoh seperti karet yang ditarik lalu dilepas kembali ke panjang awal. B. Batas elastis, yield point. Titik terakhir zona elastis. Di sini, material mulai mengalami deformasi plastis, di mana perubahan bentuk tidak akan kembali jika gaya dilepas. C. Zona plastis. Zona plastis material terus memanjang secara permanen meski tanpa banyak tambahan gaya. Ini adalah zona deformasi permanen. Zona patah, fracture. Titik akhir deformasi, material tidak mampu lagi menahan gaya dan patah. Aplikasi dalam desain. A. Bangunan dan jembatan. Material dengan zona elastis dan plastis tinggi seperti baja digunakan untuk menahan beban tanpa patah. B. Mesin. Material dipilih agar tidak mencapai zona plastis selama digunakan, memastikan ketahanan. Dan C. Material elastis. Komponen seperti suspensi mobil memilih bahan elastis yang fleksibel tanpa mengalami deformasi permanen. Berikut diagram, dan diagram ini membantu memilih material yang sesuai dengan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan dalam berbagai struktur dan aplikasi. Ini merupakan diagram tentang kekakuan dan kekuatan yang dapat atau yang diperlukan dalam berbagai struktur aplikasi. Lanjut ke nomor soal 3. 3. Sebuah pipa stainless steel panjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg untuk memastikan keamanan operasional. Berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Oke. Diketahui panjang pipa 50. Beban maksimal 1 ton atau 1000 kg. Dan safety faktornya sebesar 4. Yield strength-nya sebesar 250 MPa. Oke. Material stainless steel. Langkah penyelesaian. F sama dengan M kali G. F sama dengan 1000 kg kali 9,81 M per S kuadrat sama dengan 9,810 Newton. Langkah pertama ini untuk konvensi beban kesatuan Newton. Hasilnya 9,810 Newton. Yang kedua, sigma Y dibagi SF. Sigma sama dengan 250 MPa dibagi 4. Sigma 62,5 MPa. Sigma 62,5 Newton per mm
meter persegi. Ini untuk hitung tegangan dengan mempertimbangkan safety factor. 4 ini merupakan safety faktornya. Yang ketiga, sigma sama dengan F per A. A sama dengan diubah F per sigma. A 9,810 Newton dibagi 62,5 N per mm akar 2. Jadi hasilnya 156,9 mm persegi. Ini mencari luas penampang minimum menggunakan rumus tegangan. Kemudian yang keempat, A sama dengan V kali R kuadrat, yaitu 156,96 sama dengan 3,14 kali R kuadrat. R sama dengan 156,96 dibagi 3,14. R sama dengan 49,987. R sama dengan 7,02 mm. Yang kelima, D 2 kali 7,07 mm. D sama dengan 14,14 mm. Dan hasilnya D 15 mm atau dibulatkan menjadi 15. Nah, kesimpulannya adalah diameter minimum pipa yang dibutuhkan adalah 15 mm untuk menahan beban 1 ton dengan safety factor 4. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.